Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama, mata kuliah Ekonomi Mikro Islam akan menjelaskan tentang materi yaitu rancang bangun ekonomi mikro Islam. Yang pertama, kami di sini akan menjelaskan tentang pemahaman ekonomi mikro, di mana di situ ada penjelasan tentang konsep dasar dan juga permasalahan ekonomi mikro, dan juga pengertian dan pentingnya belajar ekonomi mikro yang akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Fahmi Abdillah. Dan yang kedua, di sini ada penjelasan tentang manfaat dan batasan teori ekonomi mikro Islam yang akan dijelaskan oleh Gufroni. Dan yang ketiga, ada kontribusi ekonomi Islam klasik, juga tokoh-tokoh ekonomi klasik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Laila Fitria. Dan yang terakhir, ada prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam, di mana di situ terbagi menjadi 5, yaitu pertama ada tauhid, adil, nubuwah, khalifah, dan juga ma'ad, yang akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Dwi Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Abdillah akan menjelaskan tentang permasalahan ekonomi mikro. Permasalahan ekonomi mikro, keinginan nyaris tanpa batas, sedangkan sumber daya terbatas. Permasalahan ekonomi Islam, keinginan nyaris tanpa batas. Maksud dari nyaris tanpa batas dalam ekonomi mikro Islam adalah bahwa manusia memiliki keinginan yang luas dan beragam dalam hal konsumsi, barang, dan jasa. Namun, dalam konteks ekonomi Islam, ada batasan yang diberlakukan oleh prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa keinginan tersebut dipenuhi dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama, termasuk menghindari praktik ekonomi yang dianggap haram dan memprioritaskan keadilan sosial. Sumber daya terbatas. Maksud dari sumber daya terbatas adalah bahwa terdapat keterbatasan dalam jumlah dan jenis sumber daya yang tersedia untuk individu atau bisnis dalam lingkup ekonomi mikro. Keterbatasan ini perlu dikelola dengan bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan penekanan pada keadilan sosial dalam alokasi sumber daya tersebut. Memahami konsep dasar ekonomi mikro. Konsep dasar ekonomi mikro berarti suatu sistem yang di dalamnya terdapat perilaku beberapa individu baik sebagai konsumen, produsen, tenaga kinerja, dan dalam kegiatan selalu diilhami dengan nilai-nilai keislaman. Permasalahan ekonomi mikro, keinginan nyaris tanpa batas sedangkan sumber daya terbatas. Pentingnya belajar ekonomi mikro Islam. Untuk mendapatkan keyakinan yang kuat tentang teori ekonomi mikro Islam, elebhan dan dapat diterapkan dalam dunia nyata, menerapkan prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam dalam pengambilan keputusan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya manfaat dan batasan teori ekonomi mikro. Manfaat ekonomi Islam mengoptimalkan kemakmuran manusia dengan mengutamakan kepentingan umum dan mencegah kemudorotan bagi manusia. Juga ekonomi mikro Islam dapat membantu masyarakat muslim terlepas dari keraguan dan penyimpangan dari ajaran Islam. Batasan, analisis positif dan normatif. Pembahasan ekonomi mikro Islam tidak membedakan analisis positif dan normatif,
sehingga teori ini lebih fokus pada prinsip-prinsip moral dan syariat. Juga dalam teori ekonomi mikro Islam, faktor moral dan norma yang terangkum dalam tatanan syariah menjadi variabel yang penting dalam analisis dan ketergantungan pada sumber Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Fitria akan menjelaskan tentang kontribusi ekonomi Islam klasik. Para pemikir Muslim dikenal sebagai penemu dan pengembang ilmu di berbagai bidang. Meskipun ilmu terlihat berbeda, namun sumbernya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, tradisi pemikiran ini tidak berlanjut karena peradaban umat Muslim yang mundur. Hal ini menyebabkan kehilangan fakta sejarah, termasuk kontribusi pemikir Muslim dalam ilmu pengetahuan. Buku sejarah sering mengabaikan kontribusi tersebut, menyatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan terhenti sejak zaman filosofi Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates, Plato, Aristotle, the big three of ancient philosophy. They were the rock stars of their time, drawing crowds with their intellect and wisdom. Socrates, the bold questioner, challenging the norms of society. Plato, the brilliant student of Socrates, capturing his teachings in written form. And Aristotle, the master of logic and reason, expanding on their ideas. Beberapa abad sebelum Masehi, terjadi kekosongan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dialami oleh semua ilmu, tidak terkecuali ilmu ekonomi. Dan selanjutnya yaitu tokoh ekonomi klasik. Yang pertama ada Abu Yusuf, seorang tokoh terkenal, memiliki karya monumental yaitu kitab Al-Khraj yang membahas perpajakan. Kitab ini ditulis dalam respon terhadap permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid untuk mengelola lembaga keuangan Islam agar negara bisa makmur dan rakyat tidak terzolimi. Kitab Al-Khraj berisi ketentuan agama mengenai perpajakan, pendapatan, dan pengelolaan publik dengan pendekatan pragmatis. Abu Yusuf menolak pajak pertanian dan pentingnya pengawasan terhadap pemungut pajak. Ia menekankan jaminan kesejahteraan rakyat dan pengembangan infrastruktur. Dalam pandangan ekonomi Abu Yusuf, penguasa harus memastikan kesejahteraan rakyat dengan proyek yang berorientasi pada kebutuhan umum. Ia juga menyinggung mekanisme pasar dan harta, serta mengajak membersihkan pasar dari praktik korupsi. Abu Yusuf menetapkan prinsip-prinsip perpajakan yang adil seperti kesanggupan membayar pajak, waktu pembayaran, sentralisasi administrasi pajak. Ia menentang penentuan harga oleh penguasa berdasarkan hadis Nabi. Ekonomi Islam juga melarang penimbunan dan monopoli untuk menjaga keadilan harga dan kesejahteraan umum keuangan sesuai hukum Islam yang untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua yaitu tokoh ekonomi klasik, ada Imam Al-Ghazali. Ialah seorang ahli sufi terkenal, namun tidak banyak yang tahu bahwa beliau juga membahas isu ekonomi dan pembangunan. Dalam bukunya atau kitabnya Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 219 menyebutkan hakikat dunia. Imam Al-Ghazali menyebutkan pentingnya materi bagi manusia, bahwa setiap orang memiliki bagian dari materi tersebut, dan bahwa manusia harus sibuk melakukan pembangunan. Ketiga unsur tersebut harus saling berhubungan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Dan untuk tokoh yang ketiga dari tokoh Islam klasik ada Yahya bin Umar. Beliau seorang ulama yang aktif mengajar dan memproduksi banyak karya tulis, termasuk kitab Al-Muntakabah fi Istihar Al-Mustakhrijah fi Al-Fiqih Al-Maliki dan kitab Al-Ahkam Al-Suq.
Kitab Ahkam al-Suq ini adalah karya pertamanya yang membahas hisbah dan hukum pasar, dengan fokus pada kesatuan timbangan dan takaran serta pengendalian harga gandum. Yahya bin Umar menekankan pentingnya ketakwaan dalam aktivitas ekonomi seorang muslim yang harusnya mencegah kecurangan. Menurutnya, harga sangat berpengaruh dalam transaksi dan harus ditentukan oleh pasar, bukan oleh pemerintah. Beliau mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa penetapan harga oleh otoritas dapat dikatakan sebagai bentuk kezaliman. Yahya bin Umar juga menentang praktik banting harga dan penimbunan barang karena dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan masyarakat. Ia menyarankan bahwa keuntungan dari penjualan barang hasil timbunan harus disedekahkan sebagai hukuman atau pendidikan bagi para pelaku ihtikar. Dengan demikian, pandangan Yahya bin Umar terhadap hukum pasar menyoroti pentingnya integritas, keadilan, ketaatan pada kebijakan ekonomi Islam. Ia menekankan bahwa kebijakan harga yang adil dan penampilan barang yang sesuai dengan tuntutan pasar ialah kunci untuk mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan ekonomi Islam harus menjauhkan diri dari praktik kecurangan yang merugikan konsumen. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni yang pertama tauhid, keimanan, 2 adil keadilan, 3 nubuah kenabian, 4 khalifah pemerintah, dan terakhir kelima ma'ad hasil. Berikut penjelasannya dari lima prinsip-prinsip tersebut. Tauhid, keimanan. Dengan adanya tauhid, manusia bisa menyaksikan bahwa tiada sesuatu yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah pencipta langit dan bumi. 2. Adil, keadilan. Allah adalah pencipta sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil. Di dalam Islam, adil diartikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Jika tidak ada keadilan, manusia akan mengeksploitasi manusia atas manusia. Berikutnya, ketiga, nubuwah, kenabian. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi beserta manusia, Allah tidak membiarkannya begitu saja. Lalu Allah menciptakan nabi dan rasul untuk menjadi panutan yang mempunyai 4 sifat, yaitu yang pertama, siddiq, jujur. Tentunya kita harus berbuat jujur. Yang kedua, amanah, terpercaya. Yang ketiga, tabligh, kecerdikan. Dan yang keempat, fatonah, komunikasi. 4. Khalifah, pemerintahan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, dan Nabi juga bersabda, salah satu di antara kalian akan menjadi seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Terakhir, hasil. Implementasinya kita sebagai seorang pebisnis, tentu yang kita cari adalah laba dan keuntungan. Tapi pebisnis baik bisa mendapatkan laba di dunia, tetapi tidak lupa laba di akhir. Kami kira cukup penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.